Halo, perkenalkan nama saya Yusuf Kusmadiwanda dengan NIM 230810201193. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenar Wahyu dengan NIM 230810201195 dari Prodi S1 Manajemen. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Albar dengan NIM 23080201189. Perkenalkan, nama saya Sayyid Ilmia, NIM saya 230803102017. Saya dari Prodi D3 Administrasi Keuangan. Perkenalkan, nama saya Elena Melanda Seren dengan nomor NIM 2308031020009 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan. Baik, kita akan masuk ke topik di kasus perundungan di Cilacap. Kasus perundungan ini terjadi pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 di Kecamatan Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah. Tepatnya di SMP Negeri 2 Cimanggu, tempat korban maupun pelaku bersekolah. Dalam video yang beredar berdurasi 4 menit 14 detik tersebut memperlihatkan penganiayaan yang dilakukan oleh seorang siswa, yaitu dengan motif siswa SMP di Cilacap melakukan perundungan lantaran tak terima korban mengaku sebagai anggota gengnya. Motifnya karena korban mengaku sebagai anggota barisan siswa atau bisa disebut dengan nama geng pelaku tersebut yang diketuai oleh pelaku tersebut. MK yang merupakan ketua geng barisan mahasiswa mengaku tidak terima jika korban mengaku sebagai anggotanya. Saya akan menjelaskan dampak pada kejadian bullying siswa SMP berikut. Akibat perundungan disertai kekerasan itu membuat korban berinisial FF mengalami luka dan lebam di beberapa bagian tubuh. Bahkan siswa yang duduk di bangku kelas 8 itu dikabarkan mengalami patah tulang rusuk akibat penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka MK. Kini FF pun dilarikan ke RS Margono, Purwokerto untuk menjalani perawatan medis yang lebih intensif. Pelaku pun akhirnya ditangkap polisi di kediamannya. Para warga yang menyaksikan penangkapan pun bersorak gembira karena ikut merasa geram atas tindakan pelaku. Kasus ini merupakan kasus pelanggaran hak asasi manusia sesuai dengan Pasal 1 Ayat 6 Nomor 36 Tahun 1999, yaitu setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan hukum yang berlaku. Kapolresta mengatakan bahwa kedua pelaku dapat dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan dan denda sebesar 72 juta rupiah sesuai dengan undang-undang, yaitu Pasal 80 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Tetapi karena pelaku masih di bawah umur, maka proses peradilan masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Hukuman bagi pelaku bullying di bawah umur yaitu anak yang berkonflik dengan hukum yang diselesaikan di pengadilan, berakibat timbulnya tekanan mental dan psikologis terhadap anak yang berkonflik dengan hukuman tersebut, sehingga mengganggu tumbuh kembangnya anak. Dengan demikian, dengan perlu adanya kebijakan hukum pidana dalam penanganan tindakan pidana perundungan atau bullying. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis dan empiris, dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Tujuan penelitian menjelaskan kebijakan dalam penegakan hukum terhadap pelaku perundungan anak di bawah umur, penyelesaian hukum pidana pelaku perundungan atau bullying terhadap siswa korban kekerasan di sekolah belum berjalan dengan baik karena perundungan atau bullying sendiri belum diatur dalam undang-undang yang sesuai dengan khusus mengaturnya.
Pasal-pasal yang berkaitan dengan perundungan atau bullying dapat dijadikan acuan untuk pembuatan undang-undang tentang penindasan atau bullying yang sesuai dengan nilai-nilai dalam situasi sekarang dan masa depan. Kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undang pidana untuk mencapai hasil perundang-undang yang baik untuk memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Di sini saya akan memberi penjelasan tentang cara mencegah bullying. Yang pertama, mencegah sejak dini. Sebagai seorang guru, harus peka dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh siswa. Jangan sampai hal-hal yang menyebabkan siswa tidak nyaman atau bahkan membahayakan siswa terjadi secara terus-menerus. Segera mencegah bullying sedini mungkin. Maksud dari sedini mungkin yaitu bukan tentang usia si anak, melainkan perbuatan bullying yang masih terbilang kecil dan disepelekan juga harus segera dicegah agar tidak menimbulkan bibit-bibit bullying ke depannya. Yang kedua, membuat aturan yang tegas. Penting untuk melakukan tindakan yang tegas untuk mengatasi individu yang melakukan tindakan bullying. Sebagai bagian dari upaya untuk menghentikan perilaku tersebut, selain membantu korban, penting untuk memberikan perlakuan kepada pelaku agar tindakan bullying tidak terus terulang kembali. Yang ketiga, pembekalan sosialisasi pengenalan bullying. Permasalahan bullying di lingkungan sekolah kerap menjadi sorotan baik di media sosial maupun media lainnya. Kejadian bullying ini sering disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang tindakan tersebut. Pihak sekolah tentunya sebagai tempat edukasi memiliki tanggung jawab penting untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh anggota keluarga sekolah, guru, siswa, pegawai, maupun dan lain-lain. Yang keempat, memberikan contoh sikap yang baik. Perilaku bullying pada anak sering muncul karena mereka meniru tindakan orang-orang di lingkungan sekitar. seperti orang tuanya di rumah atau seperti gurunya di sekolah. Sebagai pendidik, orang tua dan guru harus sangat berhati-hati dalam berperilaku dan komunikasinya, karena memegang peran faktor penting. Yang kelima, mengajarkan untuk melawan bullying. Melawan tindakan bullying tidak harus dilakukan dengan kekerasan atau membalas perbuatan serupa yang dilakukan oleh pelaku bullying. Salah satu cara mencegah bullying adalah dengan berani melaporkan insiden tersebut kepada siapapun seperti guru maupun orang tua. Penting diajarkan kepada siswa sekolah untuk berani melaporkan tindakan tersebut dengan memberikan jaminan perlindungan kepada pelapor. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meminta agar para pelaku perundungan di Cilacap ini tetap mendapatkan hak-hak dan perlindungan. Menurut kelompok kami, proses hukum ini harus tetap berjalan meskipun pelaku masih di bawah umur, karena mengingat banyak sekali kasus perundungan yang terjadi di Indonesia, khususnya di lingkungan sekolah, sehingga supaya menimbulkan efek jera kepada pelaku perundungan agar tidak ada kasus yang serupa kembali terjadi lagi.